Promotion. Nah lo, Wih, begitu. Lo begitu. Siapa Nggak ya? bisa, nggak Saya- bisa main, nggak bisa main. Itu kaget beneran, itu kaget beneran. Pasti kaget beneran. Awas, awas, awas. Kaget, ih. Kirain manggil beruang sirkus. Ya Allah. bisa, tahu. bisa. Gimana? Aduh, Gimana? Kang Diki bikin kaget aja datang dari tempat. Oh gitu ya. Aduh. Aduh. Tahu nggak, Wi, kenapa saya pakai sepeda ini? Kenapa? Ini sepedanya Nugi. Ini Nugi tuh hebat. Jadi Sabar orangnya saking dia. jatuh cintanya sama alam Ya. dan tidak ingin polusi udara terjadi, beliau sampai dulu pernah sampai jual mobil beli sepeda. Ini ke studio pakai sepeda. Rumah di mana, Mas Nugi? Rumahku di Bintaro. Bintaro, Waduh, jauh banget. Kuningan. Buset. Enggak lah, 16 kilo doang. 16 kilo doang. Ternyata setelah aku jalanin naik 16 kilo. transportasi sepeda dari 2008-an sampai sekarang Ya. itu, Jakarta itu ternyata deket. Deket. Dalam arti biasa kita naik mobil bisa 1,5 jam Ya. untuk jarak yang cuma 22 kilo. Nah, tapi begitu naik sepeda, Lebih dekat. 22 kilo kalau kita kecepatan 20 kilo cuma sejam lewat 10 menit. Kejadian itulah yang bikin aku termotivasi. Waktu ternyata nggak jauh-jauh amat kalau kita mau keliling-keliling Jakarta gitu. Iya, loh. iya. Dengan waktu yang lebih cepat ternyata kalau naik. Tapi kalau benar, naik yang sepeda. informasi bahwa katanya sampai jual mobil buat beli itu. Iya, jadi kejadiannya waktu itu aku punya mobil pribadi untuk Iya. kepentingan musik dan segala Iya. macam. Sampai akhirnya di tahun 2007-2008 awal itu aku sakit. Oke. Sakit dan divonis sama dokter gara-gara stres. Sakit. Hah? Oh gitu? Bukan gara-gara apa, tapi stres. Stres karena- darahnya Stresnya nggak kenapa? apa-apa, terus paru-paru nggak apa-apa, jantung nggak apa-apa. Lu kenapa, Gi? Bilang, kemarin gue nyupir, tiba-tiba sakit gitu. Nyupir dari mana? Dari Senayan sampai Bintaro. Dan ini pertama kali seumur hidup aku ngerasain itu. Dan akhirnya dicek semuanya, dokternya udah lu stres. Bilang. Karena macet. Dan itu ternyata nggak bagus lah kalau misalnya stres. Mengganggu semuanya sampai kayak gitu. Akhirnya aku bilang sama orang istriku bilang, aku kayak nggak kuat lagi deh. Terus mau naik apa? Ya dari dulu kan aku ada sepeda, itu aja naik sepeda. Tapi emang nggak bukan kaleng-kaleng nih. Jadi ada orang yang mohon maaf, ya mungkin termasuk ya adalah orang yang kelihatannya peduli terhadap A, B, C, D, E Ya. tentang lingkungan dan segala macam, tapi hanya sekedar untuk popularitas, biar viral. Formalitas, Ini iya. bedanya Nugi dengan yang kayak begitu. Karena saya udah baca juga secara detail, bahkan katanya Nugi itu juga udah tergabung di apa WWF ya. WWF. WWF jadi World supporter Wildlife ya. for Nature. Kemarin jadi champion. Sampai hari ini saya tergabung dengan berbagai banyak kegiatan lingkungan hidup. Karena suka sih Kang, jujur aja belusukan ke hutan, ke laut, ke gunung. Ternyata benefit sebagai musisi itu dapat banyak cerita, inspirasi. Cerita manusia, cerita alam, cerita kehidupan yang menurut Iya. saya akhirnya jadi bikin karya lebih gampang. Ya dari tahun 98 sampai sekarang berkecimpung sebagai relawan, akhirnya malah justru memperkuat aku dengan cara berpikir aku Kang. Bahwa ternyata dengan semuanya bisa kerjasama, dengan mau partai politik, mau itu penguasa, pemerintah setempat atau pemerintah pusat, ataupun LSM yang keras maupun LSM yang baik, yang lebih luas, itu semuanya lebih gampang aku untuk mengkonsolidasi dan kita kerjasama kompromi dengan berbagai macam. Yang penting apa? Solusinya terjadi perubahan yang baik untuk alam dan lingkungan di sekitar kita. Betul. Gitu. Kalau ngomongin kayak gini, mungkin dulu waktu 90-an itu Ya. kayak ngapain sih ngomongin ntar aja kalau lo pergi kayak digituin. Iya, Tapi sekarang makin kesini makin banyak banget kegiatan-kegiatan dari mulai sekolah sampai yang sifatnya perusahaan besar pun Ya. mau melakukan yang nyata untuk itu. Dan itu berarti orang udah banyak awareness yang lebih tinggi dan memang kegiatan-kegiatan itu berdampak sama mereka. Nah, Kang Nugi ini kan maksudnya terjun ke lapangan langsung dan Iya. pasti kan banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilakuin. Ada nggak sih kegiatan yang ketika terjun ini yang paling seru dan yang paling gak terlupakan, ada nggak? Waktu di mana dan lagi ngapain? Ya waktu itu aku lagi pergi ke Danau Sentarum ya. Danau Sentarum tuh di Danau mana? Sentarum tuh di Kalimantan Barat. Kalimantan Perjalanannya panjang banget karena waktu itu memang aksesnya susah. Barat. Saya berangkat jam 4 subuh, naik pesawat 2 kali, naik mobil 9 jam, terus naik Katingting itu 6 jam,
Naik apa? Kating-ting kayak Kating-ting itu perahu yang kecil. Rakit, Oh. oh bukan? Kayak Pra- rakit gitu, tapi oh enggak. Perahu kecil yang oh, iya, ceper iya. banget itu. Iya, iya. Getek bukan ya? Saya sih nggak masuk kayaknya ke situ. Terus naik motor juga, Oh masih ojek, lagi lanjut. sampai akhirnya masuk ke sana dan saya ngelihat dengan mata kepala sendiri bagaimana luar biasanya Danau Sentarum yang jadi taman nasional. Ya Allah. Sampai akhirnya penasaran, aku loncat Kang, ke dalam danau itu. Saking penasaran, ternyata dalam banget, lebih dari 10 meter. Mas- Dalam waktu 2 bulan loh, Oh, itu 2 Oktober, bulan ya. Akhirnya November, kemana Desember, gitu ya? Langsung tenggelam. Iya. Ya itulah makanya kalau pembangunan, Ajaib pembangunan terus bisa jadi Jakarta, Indonesia bisa pulau-pulau bisa tenggelam kalau misalnya kita tidak betul-betul mengimbangi tentang betapa Itu pentingnya betul. saudara-saudara kita, hewan itu saudara kita, tumbuhan saudara kita, mereka juga hidup dan layak Keren. untuk hidup. Ya betul Pak. Weh, kata-kata. Awas melorot lagi tuh celana. Hah, serius? Oh enggak, udah pakai ikat pinggang sekarang. Oke, Aman. seperti yang kita tahu bahwa Nugi ini juga punya seorang kakak Katon yang bermain cinta. Ada lagu Jogja sih, tapi rata-rata yang lain lagu cinta kan. Iya, betul. Terus kakak beliau yang satu lagi juga adalah Romantis guru dia saya. orangnya. Guru saya, kakaknya yang beliau tuh guru vokal saya dulu. Dan saya sempat ngobrol sama Mas Andre, sama Mas Katon. Mereka waktu semasa sekolah itu pernah merasakan jatuh cinta atau segala pacaran segala macam. Ya. Ini penasaran nih, ini kan. Ini yang Zaman-zaman main itu cinta-cintaan ya. apa emang dulu pernah punya pacar nggak sih waktu SMA Ya coba dong. atau memang jatuh Bercerita. cintanya ke situ sih. terlanjur jatuh cinta Dari sama ke selokan gunung, atau gimana? hutan, gitu? danau. Soalnya kan bahasnya kan Jauh hutan, Iya, coba. alam, tanah, Ya. air gitu. Sama sih sebenarnya, cuman pada saat pengen bikin karya, yang keinget bukan itunya. Nggak. Kalau itu nggak bisa diinget, udah kerasa gitu. Oh berarti sambil nyiptain lagu, sambil cinta-cinta Jadi fokusnya ke situ aja ya? Kalau lagu nggak tahu sampai hari ini Kang, aku kayak terangsang untuk keluar kata-kata yang sifatnya tentang bulan lah, tiba-tiba soal angin lah, daun yang itu ada di kepala. Tapi kalau misalnya ngelihat Cinta-cinta. misalnya Lihat ada aku. yang naksir gitu terus Iya. aku ngomong sesuatu sampai Dalam bentuk lagu aku cinta padamu itu kayak nggak nggak keluar. luas gitu loh. nggak Oh luas tapi ya. dapat dalam bentuk lagu enggak, tapi Tapi realnya ada iya lagu-lagu cinta ada Oh, yang ada. nyanyiin mungkin aku pernah bikin lagu untuk Titi DJ, Ya. untuk BCL. Ya, ini orang lain malah Tapi gitu ya. yang nyanyi kan orang lain, bukan Iya bukan karena Nugi juga. memang pada saat nyiptain lagu itu nggak kebayang aku yang nyanyi, jujur aja. Oh. Kalau gue yang nyanyi kayak geleh lah bahasanya sih. Lebih enak bicara atau bikin lagu yang berkaitan dibandingkan dengan cinta Iya. kepada Iya. cewek atau lawan jenis, mendingan bikin lagu tentang alam termasuk bulan. Nanti, Wow. Iya, nanti juga ada- kata-katanya. mungkin ada bulan juga yang akan datang. Wow, bulan di ranting cemara kan? Iya, pokoknya jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tetap di E-Talk Show.